Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pagi menjelang siang ini banyak hal yang penting yang akan sampaikan untuk kalian. Harus tahu dan pahami strategi-strategi di dalam akan all season, dan tentunya kalian harus hati-hati dalam menerima, mensikapi berita. Jangan kalian telan mentah-mentah, termasuk Mas Bro sendiri banyak yang menyesatkan, apalagi hater-hater yang tidak bertanggung jawab, asal jeplak, asal ngomong tanpa ilmu, ya, komen sembarangan yang sebetulnya menjatuhkan dirinya sendiri bahwa ilmunya masih cetek, wawasannya masih cetek. Itu biasanya tong kosong berbunyi nyaring, kawan ya. Akan saya jelaskan secara fundament dan akan saya babat habis nanti mengenai koin PP, dan akan saya rekomendasikan untuk kalian koin-koin yang nggak ngasal. Hati-hati untuk menghadapi yang sebentar lagi kemungkinan akan ada all season. Satu adalah berita-berita yang perlu kalian tidak harus percayai, yang dari kemarin itu banyak fatwa baik di dalam YouTube ataupun grup sendiri. Tentunya beberapa orang yang nggak memahami, sok pinter kan, tentu ada lah yang namanya ambil berita di Twitter ataupun di Telegram ataupun di TikTok. Hati-hati, harus dikaji sumber berita itu dari mana. Banyak sekali bull market sudah habis kemarin tahun 2024, dasarnya dari mana? Tahun 2025 itu 1 tahun setelah halving BTC, puncaknya di tahun 2025. Ini semua juga ulah si Mbah Katram yang jurus-jurusnya menggunakan tarif dagang, padahal hanya baru seruan. Yang sekarang beritanya Trump sudah melemah setelah dapat cuan di BTC, kemudian sebagian pesanan paus ingin cari barang murah di altcoin, ya altcoin didam dengan berbagai macam cara, dikambing hitamkan tarif dagang. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Apalagi kalau kalian melihat berita, mendengar tanpa disaring, dicomot saja dari Telegram yang sumbernya dari Arthur Hayes, itu lebih bahaya lagi. Yang mana orangnya kelihatan giginya doang hitam, ya, wajahnya kayak pantat panci. Ya, ngomong kemarin sudah berakhir bull market, sudah berakhir, mau bear market, mau hancur, gemblong geblek. Itu orang yang wajahnya kayak singkong geseng, ya, kemudian kayak pantat panci, ngomong asal jeplak, kalian dipercaya. Kemudian ada juga Michael Saylor dari MicroStrategy, itu juga lain di mulut lain di hati. Ketika dia bilang mau borong BTC malah jual, ngedam. Ketika dia mau jual BTC malah borong. Jadi banyak-banyak yang fatwa-fatwa nggak jelas juga. Di YouTube juga kemarin banyak sudah habis bear market, bear market, bear market, ondolan seluk, ya. Kita lihat juga di sini yang namanya bear market. Bull market aja belum, baru BTC, nunggu BTCD-nya aja masih di 59, semalam bahkan ke 60. Nanti nunggu BTCD terjun sampai ke 50, dan di bawah 50 nanti 45 apa 42. Kita harus cabut dari market. Nanti kalau BTC udah terbang ke atas BTCD-nya, kemudian all season akan tergencet. Itu namanya kita pikiran yang pakai data yang waras. Dilihat market cap dominannya aja masih di atas, banyak aliran dana masih ke BTC. Dibilang BTC mau naik lagi bisa terjadi. Yang mana siklusnya super cycle, ya, cycle super siklus bull market besar itu namanya ada 10 tahun sekali, dan jatuh di tahun 2026 di kuartal 1. Ya, bisa jadi nanti bulan ini dipampam sampai November, ya. November udah tinggi, kita TP yang di grup nanti tentunya akan saya bantu supaya gak kecolongan. November bisa terbang tinggi, kemudian
Desember agak turun, tapi nggak langsung dibanting, turunnya pelan-pelan, turun, kalian serok ya. Padahal itu jebakan, nanti akhir tahun mereka akan gunting semakin Desember semakin turun, kalian masuk bukan semakin naik, akan turun lagi, maka mereka itu TP bertahap untuk kebutuhan akhir tahun, tutup buku, bayar pajak yang mahal, macam-macam. Bisa juga makin jam Desember dan bisa puncak nanti di November. Kemudian super cycle siklusnya di tahun 2026 di kuartal pertama, Januari sampai Maret bisa pam lagi. Harus tahu skenario, tahu yang sering komen ngaco itu ya, mau bear market lah, mau tetek bengek ya, omongan Arthur Harris yang saya lihat bear market udah selesai puluhan, orang gitu hitam gitu kayak pantat panci hitam. Kalian dipercaya aduh sama juga Mbah Tarman itu, piye Mbah Tarman ya, keri-keri sokok 3 miliar melayang ya. Itulah ya, kalau orang udah gelap mata ya, walaupun sudah tua yang penting 3 miliar ya, walaupun dapat ituan kisut ya nggak masalah, ajar saja. Ya kita harus santai slow ya. Untuk PP, wah nggak perlu kalian ragukan ya, setelah konsolidasi yang berkepanjangan, PP USDT menunjukkan breakout bullish yang kuat pada grafik 15 menit. Lonjakan volume mengonfirmasi masuknya momentum pembeli dengan candle bersih menembus level resisten sebelumnya di sekitar 0,0007. Struktur pasar saat ini mendukung kelanjutan kenaikan selama harga bertahan di atas zona breakout-nya. Yang penting PP itu sudah menjadi kandidat yang luar biasa untuk meme coin. Shiba Doge PP, saya pilih PP, dan nanti akan saya rekomendasikan koin-koin yang cepat pam untuk kalian, baik koin lama ataupun koin yang baru. Sabar ya, ini kalau nggak diganggu Mbah Trump, sebetulnya ini sudah cuan kita. Ini walaupun naik kita masih memble, masih sangkut ya. Alhamdulillah Mas Bro ada yang sudah cuan, walaupun dikit-dikit. Kemarin pas ngeber ya ada yang saya masuk, makanya portonya itu kalau bermain kripto itu ya jangan all in semua. Ada modal disimpan untuk spontanan ketika ada perang, kemudian market turun, pam lagi, kemudian ada katram berulah, turun, masuk, kita pam lagi, jual saja. Sekarang udah cuan, modal itu yang untuk spontanan kita simpan lagi, nggak usah cari cuan banyak, yang penting kita menikmati juga di saat lagi harga murah, tepat saatnya membeli ya. Jadi jangan berita-berita fatbut yang PP sudah scam, sudah bear market. Paling-paling kalian terjebak di Twitter, Telegram yang sumbernya dari Arthur Harris kemarin. Bear market sudah selesai, bull sudah selesai, apaan? Nggak tahu jebakan-jebakan mereka, omongannya lain di mulut lain di hati ya. Kacau. Itu yang terjadi begitu. Ini justru banyak yang akan ramai dibicarakan menjelang altcoin season. Artinya akan ada altcoin season selanjutnya. Yang punya uang besar ya masuknya di Solana, kemudian di ETH yang mahal-mahal, jangan yang murah-murah ya, Avalak ya. Pokoknya kalau yang di grup ya saya jelaskan segamblang-gamblangnya. Mereka lagi panen raya, lagi cekakak-cekik cuan besar, yang di luar nggak tahu urusan sendiri. Saya jelaskan di sini ya, fundament tentang kripto itu kalian harus tahu, politik harus tahu. Ini BTC tuh, lihat tuh, hampir 2 miliar lagi. Siapa kemarin yang bilang turun, kendor, scam, fatput, tapi nggak ngerti, asal ngomong jeplak saja, ya nggak tahu fundamentalnya gimana. Bear market itu, yang namanya bear market ketika si Powell sudah naikkan suku bunga, itu bear market. Uangnya disedot lagi sama ngepet, sama pet. Ini kan mau pangkas suku bunga ya, di akhir bulan ini Desember nanti tahun 2026 juga akan dipotong kembali. Bear market dari Hong Kong, inflasi tinggi, semua lari ke cryptocurrency, lari ke emas. Itu yang terjadi. Wah, asal omongan orang dipercaya. Mas Bro tahu di sini secara batin dilihat, kelihatan pantat paci, singkong geseng dipercaya ya. Ini Vitalik, coba kita secara fundament ini. Vitalik naik 10% dalam 24 jam.
Kemudian untuk BNB-nya, ini Vitalik maksudnya ETH ya, BNB-nya naik sudah 16%. Dalam 1 minggu 11% kenaikan BNB, tapi Ethereum masih turun 8%. Ini malu Vitalik ini. Ya nanti ngamuk dia pasti di pump. Ini goblok. Saya bilang Vitalik ini. Ya asalan mulu katanya ya, ngewek. Nih saya jelasin untuk kalian ya. BNB itu nggak ada ETF. Kok naik? Saya kalau yang di grup sudah saya jelaskan. Tenang kalian kalau masuk BNB. Kenapa? Si GZ ini sangat pinter politiknya. Dia mempertahankan daripada investornya. Ketika BTC dump, ETH dump di saat bear market, itu si GZ memberikan kesempatan investornya, dia nggak langsung turunkan harga tinggi biar kesempatan ada investor jualan di harga tinggi. Itu yang terjadi. Saya sudah bilang dari kemarin tahun-tahun kemarin, paling aman BNB bisa TP nggak buru-buru. Dan ini terjadi kemarin, hancur dam, BTC-nya ngedam, ETH-nya ngedam, BTC malah BNB malah ngaceng. Ini Vitalik nggak ngerti. Ini Vitalik kalau modelnya begitu, nggak dipam gelontorin dana ke ETH, apa yang terjadi? Ya kalah secara investor nanti akan berpikir, investornya akan berpikir lari ke BNB. Justru GZ itu begitu, biar investor ETH itu pada pikirannya pada goyah lari ke BNB. Itu yang terjadi. Ini saya rasa tidak akan dibiarkan juga sama Vitalik, nanti mungkin akan pump. Nah disinilah asiknya PP yang 60% pasokan dipegang GZ. Apa yang terjadi ke depan? Dipancing barat nggak masuk-masuk, nggak beli-beli, hanya Asia yang menguasai PP. Nanti jengkel bisa jadi setelah nanti ada waktu urusan BNB, urusan BTC selesai, bisa saja dibakar habis-habisan, harga diloncatkan jadi Rp1.000, kasarannya orang ngomong ya. Itu nanti barat malah pelangap-pelongo membeli di harga Rp1.000. Bisa jadi. Ini kurang ajar, ini nggak masuk-masuk si barat ini. Vitalik jurusnya malah jurus BNB, GZ nanti bisa digarap jurus yang mengejutkan. Dikasih murah, nggak masuk, takut nanti Asia TP, wah sekalian dihajar harga ke Rp10, Rp1.000, bakar semua sama GZ PP. Bisa terjadi. Apa yang terjadi? Barat pelangap-pelongo kayak pantat pansi lagi. Ya singkong keseng ya turhayus itu. Hati-hati. Jadi PP tetap kalian jadikan koin yang utama untuk meme koin PP. Ya. Kemudian koin baru kalian bisa masuk Aster, Fan, XPL mumpung lagi murah. Kemudian segudang project ada di Polygon, Cardano, Avalanche, Chainlink, Uniswap yang bagus-bagus. Kalian jangan cari koin-koin yang bahaya, yang baru-baru listing, masih mencari investor, mencari holder ketinggalan zaman, yang mungkin beberapa bulan lagi tinggal bulan depan aja udah bulan 11 jadi pam aja bisa saja. Ini kalau nggak digoda sama si kepret, si Katram, ini harusnya udah cuan besar, pam ke atas tanpa dibanting dulu. Ini kan dibanting dulu. Biarin retail membeli harga altcoin masih murah, seneng-seneng beli murah, naik nanti biar akan all season, dari Bitcoin D-nya turun ke bawah ke all season, kemudian tambah ngepam all season. Pikiran kita seorang retail, mereka gampang, diam aja udah saya dapat harga murah, nanti di altcoin paling retail pada bubar. Kayak kemarin bener kan, didam retailnya bubar, paus masuk, ini ngepam lagi. Malah kemarin 600 miliar PP disirok paus, dan masih disiapkan dana 1 juta dolar lagi untuk buy PP secara bertahap. Apakah enggak maknyus ya? Jadi siapa yang kemarin yang bilang habis bulan sudah bear market, dari tahun 2024 juga begitu. Enggak ada bull, nggak ada all season, dari zaman BTC masih belum 2 miliar, hancur. Tahun 2024 mana? Terjadi tahun 2025 BTC di atas 2 miliar. Faktanya mana? Yang benar siapa? Ya dari analisa saya lebih tepat daripada hater itu. Nyombong dikit ya. Memang faktanya begitu. Ya, kita lihat di sini.
koin-koin yang tentunya kalian pahami, jangan percaya sama ini saya pernah singgung juga masalah Bitasor, tapi harganya 6 juta kalian nggak mau. Ini saya sebut kalau yang di grup, tahu yang mahal-mahal nggak mau. OKB saya pernah jelasin, mahal mas bro. Bitasor pernah saya jelasin, itu DAO, itu bagus itu. Ternyata naiknya kenceng sendiri pemenangnya ya. PP kalian lihat ya, rankingnya masuk lagi ke 35, kemarin ke 37. Shiba dulu juga 16 top CMC akan dipump besar-besaran ke ranking 6, dilempar dulu ke 36, semua panik retail, panik sell, kemudian pump gila-gilaan. Ini sama ya, masih sama jurusnya. Nir protokol kalian bisa hajar yang suka AE ya, yang bagus-bagus saja ya. PP masih dijejer dengan top CNC papan atas. Sabar kawan ya, harganya ya tenang saja ya, nanti ya mungkin ada Shiba ya, pokoknya yang terbaik meme coin saat ini yang apa adanya saya katakan ya Shiba, Doge, PP. Kalau yang lain ya untuk iseng-iseng saja, tapi saya pilih di PP-nya saya ya. Kemudian untuk koin baru Aster terbang tinggi toh ya, kemudian yang kemarin masuk murah ada di Polygon juga mantul kan ya, PP mantul ya. Pokoknya sabar, nanti waktunya cuan juga kalian akan cuan, jangan mudah percaya. Ini ketakutan keserakahannya Peer Angry-nya kemarin sampai ke 30-an, ini udah masuk ke 40 lagi, udah mulai percaya ya. Dan all season indeksnya ini udah 40/100 ya. Dan kita akan lihat di TKO sebentar, ini menarik sekali kalau kita lihat. Serokan ini bukan serokan yang murah ya, ini serokan yang sangat dahsyat menurut saya. Kita main aslinya aja di sini, kita perbesar tuh ya, kita lihat di sini. Ini yang cendo panjang ini diserok paus 600 miliar koin, ini nggak sembarangan. Artinya koin PP laris manis. Tanjung Kimpul barang habis ya, laris manis, bukan koin yang makin hancur, makin nyusuk, makin ancur-ancuran rubul atau scam untuk PP, tidak ya. Kita tinggal sabar, semua permainan akan masuk harga tertinggi baru, ATH baru akan masuk, asal kalian sabar ya. Jangan yang ngoceh-ngoceh, mau dam, ber, ikuti omongan Atul Hayes yang disebar di Twitter di mana-mana, mau bear market, mau ancur-ancuran, apaan, nyatanya BTC-nya akan 2 miliar lagi ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi ini. Tetap semangat, jangan ngasal masuk koin ya. Kalau yang nanti mungkin grup saya tahun depan 3 bulan lagi akan di upgrade ya menjadi grup trading, jadi sudah nggak terima pemula-pemula lagi. Nanti CL nggak tahu, TP nggak tahu, stop loss nggak tahu, mau trading gimana ya. Mau trading itu harus money manajemennya dipakai. Kita modal umpamanya dibagi 4 ataupun 5. Kalau modalnya 1 juta, yang buat bermain ya 200.000 saja, itu yang benar gitu. Kalau modalnya 10 juta, yang buat main 2 juta, itu yang benar untuk trade begitu. Jaga psikis, kita turun bisa ambil lagi, misanalisa kita tunggu holding sampai pump lagi, masih ada dana untuk bermain lagi. Udah pinjol all in, nggak tahu koin bagus, tahu koin enggak ya, ngocehnya nggak karuan. Ya makanya harus belajar. Kalau komen-komen tuh dipikir dulu ya, boleh bebas tapi harus jelas, jangan menyesatkan orang. Apalagi saya itu dihantam terus, yang Trump yang berulah, Mas Bro yang kena. Enak aja ya. Oke, tetap semangat ya, tetap yakin akan pangkas suku bunga di akhir tahun. Akhir tahun ada lagi Desember, dan ini nanti di tanggal 28 9 bulan ini. Dan saya sudah memberikan info, dapat info juga bahwa si Trump sudah lemah lagi, nggak ngurusin tarif lagi, kan kurang ajar bener. Artinya kemarin pesanan manipulasi, nggak tahu dapat sokokan berapa. Tahu-tahu udah mereka pada serok ya. Retail beli di harga bawah, ngepam ke atas, nggak TP, seneng banget ya. Si paus nanti supaya masuk harga makin pump, nggak taunya dipom dulu, paus dapat harga lebih murah dari kalian masuk. Itu skenario strategi paus ini kripto ya. Apalagi kemarin 1,3 juta lebih dengan 19 miliar dolar, gila banget, besar banget sepanjang sejarah, melebihi dari COVID-19, melebihi hancurnya Terra Luna ataupun FTX Crypto Exchange itu
Jadi termasuk uang ini dipamkan kembali masuk market lagi, bandar tanpa modal untuk mancing masuk ya, ini modal kemarin likuidasi kali, kemudian nanti retail masuk lagi di harga atas karena wah sudah mau terbang itu di situ ya. Oke Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kalian gior riset sendiri, omongan Mas Bro jangan kalian telan mentah-mentah, karena dalam investasi apapun pasti ada risiko, apalagi kripto selalu saya ingatkan sangat berisiko tinggi. Jangan kalian salahkan saya, semua tanggung jawab masing-masing, risiko masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Ini adalah risiko dan kemauan kita masing-masing ya. Mas Bro juga tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro tentunya manusia seperti kalian, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jos.